tonton, kali ini saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia, dan di sini pun saya akan fokus mengenai updatean timnas Indonesia ketika sudah mengalahkan Vietnam. Nah, kalau berbicara mengenai kemenangan timnas ya, euforia ini sampai saat ini ya tentu masih terasa sekali. Bahkan ya kemenangan ini menurut saya bisa membuat timnas Indonesia untuk melaju ke ronde selanjutnya itu semakin terbuka lebar. Kita hanya butuh 1 poin lagi ya agar bisa aman. Ya, ini bisa menahan imbang Filipina ataupun Irak nantinya. Kita aman. Karena untuk Vietnam mengejar pun juga sangat susah karena dia belum ke kandang Irak nantinya. Ini artinya kalau dilihat ya bahwa sebenarnya peluang Indonesia untuk masuk di ronde selanjutnya dan bisa tembus di Piala Dunia ini masih terbuka lebar. Ditambah lagi ya, kita nanti akan ketambahan Sok Martin Paes dan juga mungkin PSSI akan menaikkan level timnas lagi ya. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan mengenai pemain-pemain keturunan. Tetapi menurut saya ada hal unik ya ketika kita berbicara Vietnam, ketika Indonesia mampu untuk mengalahkan dengan skor telak 3-0. Ternyata ini ada cerita menarik sebelum pertandingan. Ya mungkin ada beberapa netizen atau subscriber saya yang sudah tahu, tetapi menurut saya ini patut dikulik ya. Karena memang dari beberapa persiapan Vietnam untuk menyiapkan ya kualifikasi Piala Dunia ini menurut saya ya dari segi panitia itu lebih bagus Vietnam dibanding timnas Indonesia ya, karena dari segi stadion pun dari kesiapan menurut saya Vietnam patut diacungi jempol ya. Ini berbeda seperti kita bermain di GBK, tetapi ada momen uniknya teman-teman. Ada 2 faktor yang menurut saya ini sangat penting yang ingin saya bahas. Pertama, yakni bagaimana leaderboard ya atau papan iklan yang memang sudah ditaruh ya di samping-samping lapangan. Nah, kalian bisa melihat bagaimana jarak antara lapangan ya dan juga leaderboard tersebut ya atau blackboard tersebut ya. Di situ bisa dilihat bahwa itu jaraknya sangat berdekatan. Ini artinya bisa menjadi strategi bagi Vietnam ya untuk mengantisipasi lemparan ke dalam dari sosok Arhan. Yang itu terjadi di leg pertama, lemparan Arhan ternyata mampu untuk menciptakan gol. Dan ternyata ini seperti kena prank ya. Dari Vietnam ini ternyata kena prank karena Pratama Arhan tidak bisa untuk mengikuti leg kedua ini karena sakit. Dan ya menurut saya ini agak sedikit lucu ya, sampai faktor-faktor eksternal pun sampai panitia itu paham bagaimana agar pemain timnas Indonesia yang memiliki keunggulan bisa diantisipasi. Oke, itu yang pertama. Kemudian seperti yang sudah saya jelaskan di judul ya, bahwa ini ada momen unik ya. Bagaimana sebelum pertandingan, tepatnya pukul 5 sore, mungkin kalian juga bisa melihat videonya ya. Ini beberapa orang berkumpul di tengah lapangan ya, kemudian membawa kembang ya, kemudian seperti membacakan doa-doa ya. Dan ini pun banyak media-media Malaysia dan Indonesia, kemudian beberapa media lain pun juga sedikit mempertanyakan apakah yang terjadi dengan Vietnam. Kalau Indonesia mungkin ada pawang hujan seperti Mbak Rara ya, tetapi Vietnam ini sepertinya juga memiliki dukun tersendiri. Dan ternyata benar saja, saya pun juga sampai melihatnya terheran-heran, ini sebelum pertandingan seperti ini, yaitu mungkin salah satu antisipasi agar timnas Vietnam ini bisa menang. Tetapi apalah daya ya, Indonesia mampu untuk membuktikan bahwa level ya dari timnas Indonesia itu lebih tinggi dibanding Vietnam, dan itu sudah terbukti. Shin Tae-yong pun juga tidak mengeluh sama sekali teman-teman. Dia sesuai dengan apa yang menjadi statementnya. Walaupun banyak pemain yang tidak datang ya atau tidak hadir seperti Ivar, Rafael Struijk tidak main, kemudian Arhan ya itu sakit, kemudian Sandiwara akumulasi kartu ya. Ini tidak mengganggu sama sekali karena memang dari segi kualitas dan juga kapasitas ya, ini timnas Indonesia mulai merata. Artinya dari pemain
inti dan juga pemain cadangan yaitu sama kuat, sama hebat. Nah ini menurut saya ini menjadi poin bagusnya. Nah kembali lagi ke masalah dukun tadi. Nah dilihat dari pertandingan Indonesia ini jelas ya, apa yang sudah menjadi planning dari panitia, apa yang sudah menjadi rencana Federasi Vietnam gagal total. Nah ini memang terjadi karena memang ada beberapa momen timnas Indonesia mampu, yang pertama menguasai bola, kemudian yang kedua kita mampu untuk mencetak gol lebih dulu. Setelah gol dari Joy Idas, permainan timnas Indonesia langsung berubah dan timnas Vietnam terlihat sekali semakin tertekan. Ya, di babak pertama menurut saya 50-50 ya, penguasaan bola Indonesia dan juga Vietnam. Kalau saya lihat itu masih menang Indonesia. Tetapi ya kalau di babak kedua memang Indonesia masih kurang. Nah itu ya teman-teman kurang lebih yang memang menjadi poin-poin plusnya bagaimana kita memiliki banyak pemain keturunan. Nah ini menurut saya juga akan saya bahas ya, karena menurut saya ini masih momen ya, karena kita habis selesai ya melihat permainan para pemain keturunan khususnya, yakni sosok Tom Hayi dan juga Ragnar Oratmangun. Ya menurut saya untuk man of the match ya di laga kali ini, secara analisa saya pribadi itu sosok Ragnar Oratmangun ya, karena bagaimana dribbling bolanya, kemudian bagaimana dirinya penguasaan bola itu sangat bagus sekali teman-teman. Inilah terbukti sekali bagaimana Shin Tae-yong sangat jeli melihat pemain. Ya, Ragnar ini menurut saya sangat bagus sekali ya. Bahkan beberapa musim lalu ya, kalau tidak salah musim lalu saya pernah membaca itu Ragnar Oratmangun pernah masuk ya dalam kontes kategori pemain dribbling terlama di Eredivisie. Nah, ini artinya membuktikan bahwa bukan berarti dirinya egois ya ketika membawa bola, bukan, tetapi dia selalu menunggu teman-temannya untuk menjemput dirinya agar bola bisa dikasih. Hal itu terbukti ya bahwa pemain ini sangat luar biasa, walaupun dia dihadang oleh 2 pemain ataupun 3 pemain, dia masih bisa untuk mencari ruang untuk mengoper ke kanan, ke kiri, ataupun dia menggiring bola sendiri, dan itu sangat berani. Dan menurut saya ini yang saat ini kita belum ada, dan kita belum memiliki striker seperti itu. Nah ini menjadi hal yang sangat luar biasa. Itu untuk poin dari sosok ini teman-teman ya, Ragnar Oratmangun. Kemudian juga ada beberapa subscriber dan juga teman-teman juga netizen yang tanya kepada saya, "Bang, ini Tom Haye ini penampilannya biasa-biasa saja, tidak ada istimewanya." Lah menurut saya ini salah besar ya, karena Tom Haye itu berbeda teman-teman dengan beberapa pemain lainnya. Kalian bisa lihat sprint saja tidak pernah Tom Haye, bahkan lari pun juga tidak sering ya. Artinya memang Tom Haye ini hanya biasa jogging biasa, tetapi kalian bisa melihat dimanapun bola bergerak ya, di situ pasti ada Tom Haye. Itu poin plusnya. Mau di sisi kanan pasti ada Tom Haye, kemudian di sisi kiri itu ada Tom Haye. Padahal kalau dilihat ya, kalau di formasi 3-4-3, Tom Haye itu fokusnya ke gelandang serang. Tetapi kenapa kalau bola di bawah ya, yang masih ada gelandang bertahan, dia selalu ikut bertahan, kemudian menyerang dia ikut menyerang. Jika Indonesia menyisir ke kanan, dia selalu mengikuti. Nah ini kelebihannya, kita belum pernah memiliki pemain yang memiliki daya jelajah setinggi Tom Haye. Nah ini menjadi poin plus. Pemain ini jarang sekali mendapatkan ini teman-teman ya, menguasai bola yang relatif lama di pertandingan lawan Vietnam, jarang sekali. Tetapi daya jelajahnya itu sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Sebagai gelandang, kemudian dia juga bisa menjadi ini teman-teman ya, sayap ya, posisi di sayap, kemudian dia juga bisa menjadi back. Nah ini menurut saya lengkap sudah, dan artinya kalau dilihat dari pertandingan ini, Shin Tae-yong menurut saya sangat puas dengan
performa Ragnar dan juga Tom Haye. Logikanya seperti ini. Kalau ya Tom Haye itu tidak berkembang di permainan lawan Vietnam leg kedua ini, saya yakin sekali Sintayong akan menarik dan akan memilih sosok Arhan Fikri atau Rahmat Irianto, ataupun memasukkan di babak kedua langsung ya Ricky Kambuaya, bukan memasukkannya di menit akhir. Ya menurut saya ini menjadi pertimbangan Sintayong untuk mengganti Tom Haye. Tapi nyatanya apa? Tom Haye bermain hingga 99 menit bahkan, karena memang tambahannya itu 9 menit. Nah, ini artinya memang ini sudah sangat luar biasa. Peningkatan kita sudah sangat bagus. Di lini back itu sudah bagus, tengah itu luar biasa. Kemudian depan itu mulai kita lihat ya bagaimana ketajamannya dari striker-striker kita. Sananta dimainkan mampu menjawab keraguan. Kemudian Ragnar juga bagus. Egy masuk juga membuat agresivitas ya di lini striker itu juga sangat luar biasa. Nah, ini artinya kita sudah berkembang pada level ini. Dan kita juga akan melihat ya bagaimana nanti untuk di bulan Juni saat melawan Irak dan juga Filipina. Tapi yang jelas ya, apapun yang sudah dilakukan oleh Vietnam, cara-cara apapun yang sudah dilakukan oleh Vietnam itu sudah ditutup ataupun dibungkam oleh para pemain-pemain timnas Indonesia. Entah itu dari ini teman-teman ya, blackboardnya ya, kemudian juga ada beberapa mungkin paranormal atau orang-orang pintar yang masuk di tengah lapangan yang dalam tanda kutip mungkin itu dukun ya, itu semuanya sudah terbantahkan. Indonesia menang saat ini, pulang dengan senyum dan juga kita membawa kabar baik ya, ini peringkat FIFA kita sudah naik lagi di peringkat 134, itu sudah menggeser Filipina, kemudian Malaysia. Nah, ini artinya kita menjadi negara ASEAN dengan peringkat 3 terbaik ya setelah Vietnam, Thailand, dan juga Indonesia. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan performa timnas Indonesia tadi malam dan juga debutan seperti Tom Haye kemudian Ragnar? Apa yang bisa kalian komentari? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.